Bismillahirrahmanirrahim. Syukurlah alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi semangat untuk terus berkarya dan juga masih alhamdulillah masih sehat. Nah, kita akan mencoba melanjutkan kaitannya dengan percobaan sains fisika. Namun ini kalau kita lihat bukan hanya berlaku untuk fisika, kimia ataupun biologi, tetapi secara umum ya. Mengapa? Karena materinya adalah tentang hygrometer ya. Jadi tentang kelembaban. Nah, kalau kita lihat hygrometer ini sudah ada di sekolah, mau SMP ataupun SMA ya. Nah, hanya ini mengapa ini perlu penjelasan secara detail dan teknis? Dikarenakan seringkali ini jarang dipikirkan lebih lanjut kaitannya dengan kelembaban. Nah, kelembaban ini satuannya persen tentu ya. Nah, makanya nanti bagaimana cara membaca dan ini komponen-komponen yang ada. Nah, ini saya coba kenalkan dulu ya sebelum kita melakukan sebuah percobaan ya selisih. Jadi ini ada termometer yang derajat Celcius, ini hanya untuk referensi pembanding ya. Nah, kemudian ini ada loop ya. Jadi loop maksudnya nanti karena ini skala hygrometernya adalah terlalu kecil, jadi perlu diperbesar pakai loop. Ya, kalau anak-anak yang masih muda tentu melihat huruf yang kecil ini nggak terlalu masalah ya. Nah, yang kedua itu adalah nanti ada kaitannya dengan kita memberikan air pada weight ini ya. Jadi maksudnya weight di sini adalah untuk pengukuran basah ya. Jadi ini pakai siring ya, pakai siring. Jadi nanti ini diisi air, nggak usah banyak-banyak, kira-kira 200 atau 300 mililiter. Yang penting sumbunya itu terbasahi ya. Kalau menunggu kira-kira 15 menitan lah ya sampai basah ya. Jadi artinya sebelum praktek ini tentu harus disiapkan terlebih dahulu ini buat guru-guru ya. Nah, jadi ini diisi dulu sampai penuh ya. Bukan saya penuh, maksudnya pada siring yang 10 mili ini paling tidak 2 atau 3 kali mengisi ya. Nah, ini pengenalan beberapa komponen alat yang nanti diperlukan. Jadi ini ada untuk mengukur yang kering, maksudnya kondisi yang pembandingnya adalah menggunakan termometer ya. Yang kedua adalah kondisi basah ya. Nah, selisih daripada kering dan basah, karena kalau kering itu selalu suhunya ya itu lebih tinggi, bahasanya selalu dibandingkan yang basah ya. Nah, selisih yang kering dikurangi yang basah, itulah kelembaban. Nah, sehingganya kita nanti melihat bagaimana untuk melihat kelembaban sekian persen, nanti dengan skala ini kita bisa melihatnya secara langsung. Nah, ambil contoh ini ya. Ini contoh suhu yang sekarang kalau kita lihat di termometer di sini, ini mencapai ya 31 kalau ini ya. Tapi bagaimana dengan termometer yang kering, yang ini yang dry? Nah, ini kalau kita lihat dan perhatikan juga nggak beda jauh ya. Hanya kalau di sini adalah di 29. Mana yang kita pakai? Nah, tentu yang di skala hidrometer ini hanya untuk sebagai pembanding. Jadi kalau ini adalah 29 derajat Celcius, ini untuk suhu kering. Nah, yang suhu basahnya itu adalah di posisi 25. 25 ya. Atau 24 ini, sebentar. Oh, 25 ya.
Nah, ini 25, ini 29. Jadi 29 dikurangi 24. Berapa? 29 dikurangi 24, 5 ya. 29 kurangi 24, 5 ya. Nah, nilai 5 ini, maaf ya. Nah, nanti kita menggunakan loop ya. Nah, cari nanti yang sejajar dengan suhu kering yang nanti pas di selisih tadi, yaitu 5. Kalau 4 ya cari yang selisihnya 4. Kalau 3 ya cari yang selisihnya 3. Nah, karena kita ini adalah ada 5, nah jadi kita lihat dulu di skala 5. Bentar ya. Bentar. Nanti selisih yang pas di sini, jadi titik yang ada pada ini ya, maaf, pas di posisi ini. Jadi nanti dilihat pakai loop. Ini kalau tidak salah 65% ya. Jadi ini 65% artinya kelembabannya itu 65% ya. Sehingganya kaitannya dengan hygrometer, bukan hidro ya, hygrometer, kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi kelembaban yang sekarang itu karena kondisinya adalah satu musim hujan, yang kedua ini sedang mendung ya. Nah, sehingganya kita bisa melihat suhu awalnya itu adalah tadi yang kering adalah 29, yang basah adalah 25. Jadi 29 dikurangi 25. 29 kurangi 25, 4 ya. Tapi tadi juga bisa mencapai 5 ya. Nah, kalau 4, nah ini kalau 4 ya, 4 pun prinsipnya sama ini sekali lagi ya. Kalau 4 kita tarik ini kemari, kita bisa melihat posisi 66 derajat, 66% ya. Dan itulah yang bisa disampaikan kaitannya dengan hidrometer. Jadi kesimpulannya hanya ada satu ya, bahwa untuk menentukan kelembaban udara ini sangat mudah, yaitu mencari selisih antara suhu kering dikurangi suhu basah. Nah, nilai selisihnya itu adalah dilihat di skala yang nanti adalah mengacu kepada yang dry, yang kering. Sehingga itulah yang bisa disampaikan kaitannya dengan hygrometer. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.